Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang nonton. Kali ini kita bakal balik lagi di seri buku seri video review buku yang berjudul Menyembuhkan Diri dengan Terapi Pemaafan yang ditulis oleh Bunda Nagara. Jadi sesuai dengan topiknya kita akan membahas bagaimana memaafkan itu adalah bagian dari terapi dan self healing yang perlu kita lakukan buat siapapun yang merasa mungkin dirinya masih jauh dari maksimal atau belum mencapai potensinya. Nah, ini bakal membahas sedikit aja bab pertama untuk introduction yang insya Allah akan dibahas keberlanjutan di video-video selanjutnya. Sekarang introduction aja dulu karena emang sepertinya karena bukunya cukup tebal juga nggak mungkin dibahas dalam satu video doang gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi memang sesuai dengan judulnya, buku ini membahas tentang terapi dan self healing yang dimulai dengan memaafkan. Tapi sebenarnya kenapa sih harus kita memaafkan? Terus banyak yang nanya atau nggak banyak yang suka bilang, emangnya kenapa sih kalau misalnya nggak dimaafkan sekarang juga, emangnya bakal eh, nggak hilang gitu nanti kalau misalnya kita diemin. Emangnya kalau misalnya kita diemin, nggak akan hilang sendiri gitu ya mungkin, gitu ya teman-teman. Nah, ini dibahas di bukunya dan memang banyak yang berkonsepsi seperti itu, tapi eh, walaupun ada pepatah yang bilang time heals everything, tidak semuanya seperti itu ternyata gitu ya. Kalau kita tidak melakukan effort secara sadar dan effort yang nyata untuk healing, untuk memaafkan, bisa jadi waktu yang kita habiskan, yang waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan luka itu dan dengan trauma itu misalnya, itu tidak hilang dan hanya makin parah gitu. Dan dampaknya adalah seperti yang akan kita bahas selanjutnya, bukan cuman ke keluarga aja, bukan cuman ke teman-teman terdekat aja, bukan buat teman-teman yang udah berpasangan, apa sudah nikah misalnya, bukan cuman pasangan doang, dan bukan cuman dan bukan juga orang asing aja gitu. Yang pasti ini semua udah jadi korban gitu ya. Tapi korban terbesar sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Memang sebenarnya kalau kita tidak bisa memaafkan dan tidak berproses untuk melakukan pemaafan itu, yang akan terjadi adalah eh, orang-orang terdekat kita yang tersakiti gitu. Teman-teman mungkin pernah ngalamin lagi ngobrol, lagi diskusi, lagi debat atau apapun. Terus antara itu teman-teman terdekat atau keluarga atau pasangan atau mungkin orang asing aja tiba-tiba nyeletuk sesuatu yang teman-teman nggak sadar adalah trigger buat teman-teman. Triggernya itu juga macam-macam, bisa jadi karena trauma masa lalu, bisa jadi karena lukanya itu, bisa jadi karena ada momen yang teman-teman nggak suka, yang teman-teman jadi keinget. Tapi entah kenapa itu jadi trigger dan meledak. Teman-teman jadi langsung emosinya langsung naik, langsung panas kepalanya, langsung naik darah gitu ya. Dan yang rugi di saat itu memang teman-teman, memang keluarga, memang teman-teman terdekat, ya orang-orang yang di sekitar teman-teman saat momen itu terjadi, mereka yang rugi. Tapi yang paling rugi sebenarnya adalah kita sendiri. Karena dengan kita tidak healing, dengan kita tidak memaafkan, kita akan terus mendorong orang-orang terdekat yang peduli sama kita. Mau itu lagi-lagi orang tua, ya, inner circle keluarga, sahabat-sahabat kita, pasangan kita, bisa jadi kasus ekstrimnya cerai gitu ya. Jadi eh, sebenarnya tujuan pemaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Gitu. Terus ciri-cirinya apa sih? Ya, di bukunya dibahas cukup banyak ciri-cirinya, tapi diantaranya seperti yang tadi sudah sedikit dibahas, ada mudah tersinggung saat membahas topik-topik tertentu, em, konfliknya seakan-akan terus mengikuti di keseharian kita di fase hidup manapun, mau itu pas kuliah, mau itu pas sekolah, mau itu pas kerja, pas sebelum nikah, sesudah nikah, apapun itu, seakan-akan konfliknya ada terus dan kayaknya itu aja konfliknya. Ya, kalau misalnya teman-teman ngalamin hal itu, bisa jadi teman-teman punya luka yang sebenarnya belum dibenerin, belum diberesin, dan luka itu menjadi trigger yang terus-menerus untuk konflik-konflik ini. Dan yang terakhir adalah sulit membangun hubungan dengan orang-orang terdekat. Kalau teman-teman ngerasa kok sama orang-orang paling dekat, sama keluarga, sama teman-teman, sahabat, kok kayak susah deket ya, kok tiba-tiba suka menjauh ya, kok tiba-tiba konflik ya. Siapa tahu teman-teman punya luka yang dalam banget yang teman-teman sendiri nggak sadar, teman-teman sendiri coba timbun, coba nggak mau dibahas, nggak mau diangkat gitu loh, karena takut menghadapinya. Karena memang di bukunya pun dibahas bahwa menakutkan untuk menghadapi trauma, menghadapi luka itu sangat menakutkan, gitu ya. Jadi
Mungkin bukan salah teman-teman juga, tapi coba introspeksi, coba lihat ke diri sendiri. Kira-kira ada nggak ya momen-momen kayak gitu? Nah, ini em, topik terakhirnya untuk em, pembahasan ini. Lalu langkahnya apa sih langkah pertamanya? Tadi seperti ini dibahas, langkah pertamanya adalah sadar. Sadar bahwa teman-teman perlu, eh, sadar bahwa teman-teman punya luka. Itu yang pertama. Bahwa sekadar menerima fakta bahwa teman-teman punya luka batin, punya trauma, punya hal-hal yang perlu dimaafkan, itu sudah jadi langkah pertama. Banyak orang nggak nyampe loh di fase ini, nggak nyampe di tahap ini. Banyak orang masih denial, masih tidak mau menerima bahwa eh, mereka punya luka, nggak mau menerima bahwa mereka perlu memaafkan. Gue nggak apa-apa, gue fine-fine aja kok, gitu ya. Itu ternyata sesuatu yang hanya akan menghambat, hanya akan merusak progres pemaafan itu, progres self healing itu. Kalau bisa belum bisa nerima, apa yang mau dibenerin, apa yang mau dimaafin, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin eh, di waktu-waktu senggang atau enggak sekarang juga nggak apa-apa. Coba pikirin apa sih kira-kira yang momen-momen yang bisa dikategorikan sebagai ciri-ciri dari luka itu. Apakah teman-teman ada konflik belakangan ini atau tiba-tiba sahabat teman-teman atau teman-teman terdekat tiba-tiba menjauh, bisa jadi itu jadi alarmnya buat teman-teman gitu loh. Oh, mungkin selama ini uh, gue nyakitin orang, gue tanpa sadar luka-luka yang gue milikin itu mendorong jauh orang-orang terdekat. Dan lalu baru kita mulai proses pemaafannya. Dan ini yang akan dibahas di video-video selanjutnya. Karena topik metodenya banyak banget, ada journaling, ada apa latihan-latihannya, ada exercise-exercise yang teman-teman bisa lakukan untuk memulai proses healingnya itu. Karena sekali lagi di bukunya pun dibahas, ini prosesnya tidak makan waktu sehari dua hari gitu ya, bisa jadi bertahun-tahun. Tapi nggak apa-apa, karena lagi-lagi memaafkan ini bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua, bukan untuk teman-teman terdekat, bukan untuk pasangan atau siapa, buat teman-teman sendiri. Karena yang akan sengsara, yang akan menerima dampaknya paling besar, yang paling rugi adalah teman-teman sendiri, kita sendiri, kalau kita tidak bisa memulai proses healingnya, proses pemaafannya, gitu. Oke, untuk video pertama ini itu saja, singkat dulu. Nanti akan dibahas di video-video selanjutnya, akan dibahas cukup detail eh, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana metode-metodenya, latihan-latihannya untuk bisa memulai proses self healingnya ini. Kalau teman-teman tertarik, boleh subscribe, boleh follow. Eh, Kalau bisa boleh komen juga boleh. Itu aja dari gua. See you next time. Bye bye.